Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang penelitian eksperimental. Nama saya Pinson. Nah, eh, teman-teman pasti sudah belajar sebelumnya tentang berbagai macam desain penelitian. Jadi setelah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kami berharap bahwa teman-teman bisa pertama mampu mengidentifikasi penelitian eksperimental. Ini observasional atau eksperimental. Lalu yang kedua, mampu menyebutkan apa sih syarat-syarat penelitian eksperimental yang baik. Jadi, biasanya suatu penelitian eksperimental itu dinyatakan valid ada beberapa syaratnya. Nah, kalau teman-teman memahami syarat-syarat tersebut, maka teman-teman ketika melakukan suatu penelitian eksperimental bisa mengikuti syarat-syarat tersebut. Ketika misalnya teman-teman ingin melakukan publikasi, maka teman-teman silakan saja lalu mengikuti daftar tilik di syarat-syarat tersebut, misalnya dengan suatu konsort ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi ciri dasar dari suatu penelitian eksperimental yang dianggap sebagai baku emas dari penelitian eksperimental yaitu randomized control trial. Nah, pada prinsipnya, penelitian itu kita bagi dua bagian besar ya, deskriptif atau analitik. Ketika teman-teman melakukan suatu pemeriksaan atau suatu uji, apakah ada hubungan yang sifatnya kausatif? Misalnya, apakah merokok meningkatkan kanker paru? Apakah misalnya mengkonsumsi obat X akan menurunkan kadar kolesterol? Maka di sana ada hubungan yang sifatnya kausatif. Maka akan ada dua pertanyaan, apakah si peneliti melakukan suatu intervensi atau tidak? Kalau dia melakukan suatu intervensi, maka kita sebut sebagai penelitian eksperimental. Tetapi kalau si peneliti tidak melakukan intervensi, jadi dia hanya mengamati saja, maka kita sebut ini sebagai suatu penelitian observasional. Nah, kalau dia melakukan suatu intervensi, maka ada pertanyaan berikutnya. Apakah ada kelompok pembanding atau tidak? Kalau tidak ada kelompok pembanding, maka kita menyebut ini sebagai uncontrolled trial. Jadi dia biasanya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Nah, penelitian yang teman-teman sering jumpai untuk uncontrolled trial misalnya adalah after before. Jadi dia satu kelompok saja sebelum perlakuan diuji, misalnya tingkat pengetahuan terhadap sesuatu, lalu kemudian materi edukasi adalah bentuk intervensinya. Lalu kemudian setelah diberi materi edukasi, kemudian diukur lagi apakah tingkat pengetahuannya meningkat atau tidak. Di beberapa penelitian di setting klinik, biasanya di awal atau untuk suatu investigator initiate trial, kita juga bisa menggunakan uncontrolled trial. Jadi misalnya ada sekelompok pasien yang terdiagnosis dislipidemi, kolesterolnya tinggi. Lalu kemudian diukur di baseline, lalu tanpa kelompok pembanding dia diberi suatu obat, ya, anggap aja obat X, lalu kemudian sesudah dalam perjalanan waktu, beberapa waktu diukur ulang, lalu dibandingkan antara sebelum dan sesudah. Itu ada yang kita sebut sebagai after and before trial. Nah, untuk yang uncontrolled trial, maka ada kelemahan. Nanti akan muncul pertanyaan misalnya, jangan-jangan nggak diapa-apain juga turun ya kadar kolesterolnya. Sehingga lalu akan lebih baik kalau ada yang control trial. Control trial itu berarti ada kelompok pembanding. Nah, pembanding di sini itu bisa pembanding aktif atau pembanding pasif. Pembanding aktif misalnya kalau teman-teman melakukan suatu penelitian uji obat X untuk suatu kasus dislipidemi, maka kelompok pembandingnya juga mendapat obat yang biasa kita sebut sebagai obat standar. Atau misalnya teman-teman melakukan suatu penelitian untuk menguji pemberian analgetik yang baru, maka si kelompok pembanding adalah kelompok yang mendapat analgetik standar, misalnya paracetamol atau ibuprofen. Bisa juga control trialnya ini adalah add-on atau on top. Ya, jadi misalnya on top itu dia ada suatu terapi yang standar, maka si kelompok kontrolnya mendapatkan terapi yang standar, tapi lalu kemudian yang kelompok uji itu mendapatkan terapi standar plus obat yang diujikan. Nah, ketika memilih apakah subjek itu masuk di dalam kelompok pembanding atau kelompok uji, maka pemilihan itu bisa dua, bisa non-randomized, ya, jadi dia tanpa randomisasi, atau dengan proses randomisasi. Randomisasi mengacu pada semua subjek itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai subjek. Nah, ini ada berbagai metode, ada berbagai cara.
bisa suatu simple randomization, misalnya lempar koin ya, ada dua mata koin itu, ada dua sisi. Kalau dia terpilih sisi yang satu, dia akan masuk kelompok uji, masuk sisi yang satu akan masuk kelompok kontrol. Nah, tentu ada kelemahan, yaitu kita melempar koin 20 tidak mungkin terbagi 10-10. Maka pada kasus sekarang yang kita sering gunakan adalah dengan computerized block randomization. Nanti dengan Procat OpenAPI itu sudah ada untuk randomize computerized block randomization. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lebih banyak diskusi tentang yang ini ya, yang uji eksperimental ya. Saya yakin nanti dosen pengampu yang lain akan banyak membahas tentang observasional, di mana tidak ada intervensi, jadi si peneliti hanya melakukan observasi saja. Nah, pada prinsipnya sih seperti ini ya. Jadi bahwa akan ada sampel ya, lalu kemudian ini kayak lempar dadu ini dianggap sebagai proses randomnya ya. Lalu kemudian ya minimal kalau ini suatu RCT maka minimal ada dua kelompok ya. Ada kelompok yang mendapatkan uji, ada kelompok sebagai kelompok pembanding. Boleh nggak lebih dari dua? Jawabannya sangat boleh. Jadi minimal dua. Nah, lalu kemudian ada suatu obat uji, ada juga yang kelompok pembanding, lalu outcome. Nah, ini tidak harus selalu obat, bisa saja perlakuan apa saja, bisa saja suatu materi edukasi, ya. Jadi atau suatu pemberlakuan sistem pelayanan kesehatan tertentu itu, jadi tidak ada harus ini suatu obat, tapi adalah suatu perlakuan. Nah, mengapa ini penting, teman-teman? Karena RCT itu dianggap sebagai level of evidence atau derajat bukti ilmiah. Saya yakin nanti ada perkuliahan tentang evidence-based medicine. Maka ketika pengambilan keputusan klinis, kita bicara di setting klinis, maka RCT itu menempati level 1 evidence ya, bersama dengan systematic review dan meta-analisis daripada RCT. Kenapa? Karena kalau kita lihat, maka quality evidence-nya itu semakin tinggi. Ya. Lalu kemudian risk of bias juga itu semakin rendah. Ya, jadi kalau ini kita bilang sebagai pyramid of the evidence, kalau teman-teman lihat, maka RCT ada di puncak, on top daripada piramidnya. Lalu kemudian ada penelitian observasional, lalu laporan kasus, kemudian studi-studi mekanistik, mekanisme based, lalu kemudian editorial dan expert opinion. Tapi RCT itu ada on top di sana. Nah, ini ada beberapa contoh yang kita sudah pernah kerjakan ya, suatu randomized control trial bersama dengan teman-teman. Nanti Anda bisa baca papernya saja. Nah, jadi kalau dilihat secara epidemiologi yang tadi ya ada dua ya, eksperimental, observasional, tadi kita sudah bahas. Lalu kemudian studi eksperimental memang lebih unggul dalam hal menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel prediktor dan variabel efek, dan paling baik untuk mengendalikan perancu tadi. Kenapa? Karena dengan proses randomisasi yang baik, harapannya perancunya akan terbagi sama. Ya, proses randomisasi yang baik akan menghantarkan perancu itu terbagi sama atau setara di antara dua kelompok uji. Nah, maka yang tadi disampaikan di dalam piramid, kalau ini bicara suatu setting klinis dalam suatu penelitian uji klinik randomisasi adalah dasar utama pengambilan keputusan terkait dalam hal terapi. Ya. Nah, untuk jenisnya, nah, tadi di salah satu tujuan pembelajaran adalah teman-teman bisa mengidentifikasi jenis-jenisnya. Nah, ada yang namanya true eksperimen, memiliki syarat pokok, yaitu ada proses randomisasi. Jadi yang disebut sebagai eksperimen benar itu adalah yang RCT, maka ada proses randomisasi. Jadi teman-teman ingat tadi ya, di bagan, maka dia kalau ada randomisasi, ada kelompok pembanding. Namanya saja RCT, Randomized Control Trial. Berarti harus ada kelompok pembanding, dan proses dalam mengalokasi apakah mendapat obat uji atau perlakuan uji dan perlakuan pembanding itu melalui proses randomisasi. Lalu ada kuasi eksperimen, di mana itu tanpa randomisasi, lalu ada pra eksperimen, pada umumnya tanpa kelompok kontrol. Nah, ini yang biasanya disebut sebagai after and before. Kalau untuk suatu RCT, maka memang biasanya untuk menilai efek obat atau alat kesehatan, di mana penelitian itu harus memiliki 4 fase, di mana yang pertama adalah fase 1 untuk menilai keamanan, fase 2 untuk menilai efek farmakologis awal,
Biasanya sih kalau obat ini lebih kepada parameter-parameter laboratorium, dan lalu fase 3 itu untuk melihat clinical outcome atau important clinical outcome. Lalu obat itu kan akan dipakai di jangka yang cukup lama ya di dalam masyarakat, maka lalu biasanya dilanjutkan dengan fase 4, di mana yang disebut dengan post marketing surveillance. Jadi sesudah obat itu dipasarkan oleh otoritas, misalnya di Indonesia sih Badan POM. Nah, kalau teman-teman lihat, maka gambarnya akan seperti ini ya. Jadi, kalau nanti Anda melakukan suatu RCT, tolong dibuat bagan ini ketika penelitian sudah selesai. Jadi, berapa sih yang eligible gitu. Lalu berapa yang harus di-exclude. Nah, nanti ada kriteria eksklusi Anda. Lalu ada proses randomisasi di sana. Ya, setelah dia dirandomisasi dapat apa nih? Ya. Nah, di dalam setiap follow up kalau ada periode follow up harus dituliskan apa yang terjadi pada subjek ini. Jadi bisa saja teman-teman mulai di sini 100, sampai di sini, di akhir, itu hanya tinggal 80. Nah, yang 20 itu apa? Misalnya mengalami efek samping. Atau dia loss of follow up, dia tidak datang kontrol. Nah, lalu kita akan melihat di bagian ini. Begitu subjek ini dirandomisasi dan kita melakukan analisis terhadap semua subjek sesudah dia menandatangani informed consent, maka kita menyebutnya sebagai suatu intention to treat analysis. Intention to treat analysis. Nah, yang biasanya sih kita sebut sebagai parallel trial ya. Jadi paralel, ini orang yang eligible, ada proses randomisasi, lalu mendapatkan obat A, obat B, atau lalu kemudian kelompok placebo atau obat standar. Nah, pada kasus-kasus yang kronis, bisa dilakukan suatu crossover trial. Ambil contoh, misalnya suatu penelitian untuk osteoartritis, suatu penelitian untuk diabetes, maka kita bisa melihat maka kelompok yang tadi dapat perlakuan, lalu kemudian ada wash out period, di mana kedua kelompok tadi dibebaskan dari perlakuan untuk memastikan bahwa tidak ada dampak dari perlakuan yang sebelumnya, lalu kemudian sesudah wash out period dalam satu periode waktu. Nah, periode waktunya sangat tergantung dari banyak hal, misalnya waktu paruh obatnya, dan sebagainya. Lalu kelompok yang tadi mendapatkan obat A, lalu mendapatkan obat B. Dan demikian juga kelompok yang tadi mendapatkan obat B, lalu mendapatkan obat A. Nah, ini crossover trial. Salah satu yang penting dari crossover trial adalah penyakit yang bisa dilakukan crossover trial biasanya adalah penyakit yang sifatnya kronis. Ada lagi match pair ya, jadi partisipannya itu di-matching-kan, ya, match pair. Jadi kalau kita melihat bahwa dengan di-matching, maka beberapa variabel perancu itu menjadi juga sangat terkendali ya. Jadi misalnya ambil contoh dia mendapatkan kelompok yang diuji itu misalnya usianya 60 sampai 70, maka kelompok yang mendapatkan obat pembanding juga usianya 60 sampai 70. Ada withdrawal trial ya. Jadi misalnya sekelompok orang ini sudah dalam terapi sebenarnya ya, lalu kemudian dia harus withdraw dulu ya, dia harus tidak lagi mengkonsumsi, lalu kemudian ada proses randomisasi tertentu, lalu kemudian dilanjutkan. Jadi ada proses withdrawal. Ya, tentu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dampak daripada pengobatan yang sebelumnya itu sudah dalam tanda kutip tidak ada. Nah, bagaimana kalau perlakuan kita tidak hanya satu? Ya, misalnya kita meminta sekelompok pasien untuk bagaimana sih tingkat kepatuhan ibu yang melakukan ANC dengan 2 intervensi. Misalnya intervensinya adalah sistem pengingat dengan SMS misalnya, dan yang satu lagi dengan kartu pengingat. Nah, kan ada 2 intervensi di situ. Lalu ada satu kelompok yang tidak dapat pengingat atau reminder. Nah, pada kasus seperti itu, maka bisa terbagi menjadi 4 kelompok. Yaitu ada yang tidak mendapatkan apapun perlakuan, ada yang dapat kartu pengingat ya saja, ada yang mendapatkan SMS saja, lalu ada yang mendapatkan baik itu SMS maupun kartu pengingat. Atau kalau ini misalnya 2 obat ya, ezetimibe dengan statin. Jadi ada yang tanpa ezetimibe, tanpa statin, hanya ezetimibe saja, hanya statin saja, dan keduanya baik ezetimibe maupun
statin. Nah, yang teman-teman perhatikan adalah pada factorial design, it really depends on the number of the intervention. Jadi nanti rumusnya adalah 2 pangkat N. Jadi misalnya intervensinya ada 3, maka Anda akan punya 8 kelompok. Intervensinya misalnya ada 4, ya nanti 2 pangkat 4. Jadi akan sangat tergantung dari berapa sih kelompok intervensinya. Nah, jadi yang paling penting, apa sih ciri daripada RCT yang baik ya? Jadi kalau proses randomisasinya itu baik, maka kedua kelompok atau lebih harus setara dan sebanding dalam hal karakteristik dan faktor prognosis. Ini penting ya. Jadi kalau randomisasi baik, maka ya mereka pasti akan setara dong ya. Lalu kemudian, nah ini yang juga penting, ketika proses randomisasi itu sudah terjadi, lalu penelitian itu dimulai, maka kedua kelompok atau lebih harus setara dalam hal perlakuan. Jadi tidak boleh perlakuannya berbeda kecuali dalam hal obat atau perlakuan yang memang sedang diteliti, ya. Lalu kemudian how we measure the outcome, bagaimana kita mengukur outcome-nya juga harus setara. Nah, ini penting untuk menghindarkan suatu bias. Ya, jadi yang paling penting adalah seperti ini mengulang sedikit. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengurangi bias? Ada banyak cara, misalnya untuk bias pengukuran, maka bisa dikurangi dengan blinding atau penyamaran. Ambil contoh, misalnya ini ada suatu obat uji untuk nyeri. Nah, bagaimana supaya unsur subjektivitas daripada si pengukur dan juga pasien yang diukur atau subjek penelitian, maka melakukan blinding. Artinya totally the same. Jadi baik itu bau, bentuk, rupa, warna daripada yang mendapatkan placebo atau yang mendapat obat uji itu persis sama. Ya, identical mereka. Nah, sehingga si yang mendapatkan obat, si subjek penelitian, dan yang mengukur respon, misalnya si peneliti, tidak tahu ini kelompok ini mendapatkan mana. Nah, itu yang biasanya di dalam penelitian kita mengatakan concealment. Jadi nanti biasanya hanya akan dibuka di akhir daripada penelitian, kecuali ada beberapa pertimbangan, misalnya bila muncul efek samping yang serius. Nah, bagaimana sih misalnya? Jadi nanti mungkin teman-teman kita tidak akan sangat detail, ada di program OpenAPI, biasanya akan ada blok randomization di sana, lalu kemudian dengan proses blok randomization kita akan membagi itu. Bentuknya nanti ada di nomor kode ya, jadi misalnya dia A, B, B, A, B, B, gitu ya. Nah, nanti dari tabel itu baru kita akan melihat di amplopnya itu yang concealment-nya itu bahwa oh ini A, B, B, A ini kelompok A, misalnya A, B, B ini kelompok B gitu. Dan mereka jumlahnya akan setara. Nah, hal-hal lain yang harus diperhatikan, maka spektrum pasien harus serupa dengan karakteristik pasien dalam praktek sehari-hari. Jadi misalnya, ambil contoh, ini suatu penelitian untuk cancer gitu ya, dan di cancer itu ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Ini suatu kemoterapi yang baru, ya maka spektrum pasiennya harus melibatkan tadi 1, 2, 3, 4. Lalu kalau misalnya di praktek sehari-hari yang paling banyak itu misalnya stadium 2 atau 3, ya dia harus proporsinya juga begitu. Kecuali memang ditujukan hanya untuk khusus, misalnya suatu obat kanker yang ditujukan hanya untuk metastasis, berarti dia di stadium 4. Tapi pada prinsipnya spektrum pasien itu kalau bisa luas. Ya. Nah, yang paling penting adalah clinical outcome. Jadi nanti kalau teman-teman belajar lebih lanjut, ada yang namanya surrogate outcome atau outcome antara. Yang paling penting clinical outcome. Orang mengobati hipertensi itu bukan hanya sekedar menurunkan tekanan darah, tetapi bisa mencegah kematian, mencegah stroke. Nah, stroke, kematian itu kita sebut sebagai clinical outcome. Orang menurunkan kadar gula darah itu kalau bisa jangan kena CKD, chronic kidney disease. Kalau bisa jangan sampai kena neuropati atau retinopati. Nah, retinopati, neuropati itu kita sebut sebagai clinical outcome. Nah, ini juga penting ya, nanti di makalah yang saya berikan pada teman-teman, ada yang namanya intention to treat analysis, di mana semua subjek yang telah dirandomisasi harus disertakan dalam analisis akhir tanpa melihat apakah subjek telah mengikuti penelitian sampai selesai atau tidak. Jadi semua yang sudah dirandomisasi harus dipertimbangkan nasibnya. Jadi intention to treat. Sebagai pembanding kita menyebutnya sebagai per protokol analisis. Lalu nanti kalau teman-teman membaca paper, ada yang namanya hasil guna, ada yang namanya daya guna, efficacy itu adalah daya guna, effectiveness itu adalah hasil guna.
Jadi kalau papernya efficacy itu dia melakukan di satu setting di mana semuanya itu diatur jadi ideal setting. Jadi misalnya sih kalau penelitian tentang lipid gitu dietnya sangat diatur, cara minum obatnya diatur gitu. Tapi kalau ini di real setting yang sebagaimana praktek sehari-hari sih, maka effectiveness itu hasil guna. Ya, tentu ada trade-off ya. Kalau efficacy, maka risk of bias itu menjadi sangat kecil, tetapi generalization-nya atau bisakah diterapkan dalam praktek sehari-hari, itu lebih baik kalau effectiveness, karena memang itu adalah di actual practice. Lalu nanti kalau teman-teman baca juga ada yang namanya superior atau non-inferiority study. Jadi bisa saja si peneliti di dalam hipotesisnya itu sudah yakin bahwa ini superior nih, gitu ya. Ini lebih bagus dari yang lain. Pada beberapa kasus di mana obat standar itu sudah terbukti baik, maka ketika ada obat baru, misalnya mereka hanya bisa mengatakan non-inferiority trial. Jadi obat yang baru ini ya, tidak lebih buruk gitu ya. Jadi setaralah dengan obat yang standar. Lalu mereka menunjukkan beberapa keunggulannya dibanding obat standar. Nah, sampailah kita pada kesimpulan, jadi suatu penelitian eksperimental itu yang penting ada intervensi. Jadi ketika si peneliti itu melakukan intervensi apapun bentuknya kita bilang sebagai penelitian eksperimental. Ya, bisa ada kelompok pembanding, bisa tanpa kelompok pembanding. Kalau ada kelompok pembanding kita bilangnya sebagai kontrol. Kalau dia tanpa kelompok pembanding uncontrolled. Contoh yang paling banyak misalnya after and before study. Bisa kelompok pembanding tadi dialokasikan secara randomize, bisa juga non-randomize. Ya, jadi bisa saja suatu randomisasi, tapi bisa juga tanpa randomisasi. Nah, sebagai baku emas dalam tanda kutip untuk suatu penelitian eksperimental, maka saya akan menutup diskusi kita dengan menunjukkan bahwa ciri khas dari RCT ya sama seperti namanya ya, randomize. Jadi alokasi perlakuan itu dilakukan secara random ya dengan misalnya dengan computerized block randomization, lalu kemudian ya control, berarti ada kelompok pembanding. Jadi minimal satu kelompok pembandingnya bisa aktif ataupun pasif. Bersama dengan video ini saya kirimkan kepada teman-teman materi dan juga nanti ada email di situ sehingga bisa otomatis kita banyak berdiskusi atau kalau ada yang tidak jelas Anda bisa email. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat, sehat selalu.